warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 and awardee LPDP PK 184 Mawijaya hadir kembali untuk menemani para LPD Press dan juga pejuang LPDP dimanapun berada. Tapi sebelum itu, darling, adik-adik Felix semuanya, teman-teman, apa kabar nih? Gitu kan, masih sehat nggak sih? Dengan segala jenis tantangan dalam kehidupan. Felix harap teman-teman pada sehat ya. Nah, oke, kalau pada kesempatan kali ini Felix bakal kasih kalian itu tips lagi berupa list pertanyaan yang akan mematangkan persiapan kalian itu di seleksi wawancara. Nah, sebelumnya itu kita sudah mengkaji ada 40 pertanyaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal tambah 10 lagi. Jadi saat ini sudah bertotal 50. Waduh, mantep ya teman-teman. Jadi saya harapin kepada teman-teman nanti, harap nanti dirangkum pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian jawab ya dengan versi terbaik kalian, dan ketika nanti pada saat interview tunjukkan bagaimana persiapan kalian itu kepada interviewer. Oke, tapi warning ya teman-teman, ini adalah list pertanyaan yang berdasarkan Felix Rimba gitu ya, bukan dari interviewer asli gitu. Mana tahu nanti kalian bilang, oh ini dari Felix itu award LPDP, pasti ini valid lah gitu kan, pasti nanti bakal ditanyain oleh interviewer. Belum tentu ya teman-teman, tapi ini hanya sekedar persiapan kalian untuk mengikuti seleksi wawancara LPDP nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, pasti kalian udah gak sabar ya untuk melihat dan juga mendengarkan 10 list pertanyaan dari saya. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa prestasi terbaik kamu? Pertanyaan kedua adalah, apa kesalahan terbesar dalam hidupmu? Yang ketiga adalah, apakah kegagalan terbesar dalam hidupmu? Yang keempat adalah, apakah kamu pantas menjadi orang yang berhasil? Pertanyaan kelima adalah, apakah yang akan kamu lakukan setelah selesai studi? Pertanyaan keenam, apakah S1 dan S2-mu tidak linier? Apakah itu mampu untuk membantumu dalam menyelesaikan studi dan juga menyelesaikan kontribusimu bagi Indonesia? Pertanyaan ketujuh adalah, saat ini kamu kan belum punya LOE ya? Apakah kamu yakin untuk mendapatkan LOE nantinya? Pertanyaan ke-8 adalah, mengapa LPDP penting membiayai penelitianmu nanti? Ke-9 adalah, apakah kamu bisa melewati tantangan hidup di Bandung nanti? Yang ke-10 adalah, kira-kira apakah tantangan terbesar yang akan kamu hadapi pada saat nanti sudah di Bandung? Nah, teman-teman, itulah 10 list pertanyaan dari saya di part kelima ini gitu ya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Apakah prestasi terbaikmu? Nah, ini kan relatif ya jawabannya. Kamu tuh bisa jelaskan dan juga jawab dari versi terbaikmu. Kalau saya pribadi gitu kan ditanya, apa prestasi terbaikmu? Kalau saya itu akan saya jelasin, saya itu pernah menang lomba A, B, dan C. Tapi memang itu yang betul-betul best of the best-nya ya teman-teman. Jangan sekedar itu biasa-biasa aja. Oke, yang kedua adalah ada sedikit intermezzo, orang kerincing-kerincing ya. Oke, yang kedua adalah, apa kesalahan terbesar dalam hidupmu? Nah, mungkin ini bisa dirasakan oleh setiap orang gitu kan, berbeda-beda juga jawabannya. Nah, kalau saya ditanya, apakah kesalahan terbesar dalam hidupmu gitu kan, kalian tuh bisa jawab, kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya itu masih belum bisa untuk membiayai orang tua gitu kan, ketika umur saya tuh sudah masuk usia produktif ya, kalian bisa menjawab seperti itu sih misalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah, apakah kegagalan terbesar dalam hidupmu? Kamu tuh bisa menjawab ya, kegagalan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya tidak bisa menjadi orang yang terbaik dalam hidup keluarga saya misalnya gitu. Kemudian yang keempat adalah, apakah kamu pantas menjadi orang yang berhasil? Wow, kalau kamu ditanya pertanyaan ini adalah, kamu harus menjawabnya dengan sangat yakin teman-teman. Jangan tunjukkan keraguan-keraguan kamu. Yakin nggak ya? Yakin sih Bu, tapi ya gimana ya gitu. Jangan. Kamu harus tunjukkan kepada interviewer, saya sangat yakin Bu, saya akan menjadi orang dewasa dengan beberapa persiapan saya di masa sekarang dengan beberapa persiapan saya di masa sekarang itu, saya akan percaya saya akan mendapatkan dan juga memanen hasil menjadi orang yang berhasil nantinya gitu. Jangan kalian menjawabnya itu seperti ragu-ragu. Waduh, jangan. Kemudian yang berikutnya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu selesai studi? Nah, ini pertanyaannya lumayan greget ya teman-teman.
Karena memang kamu itu dituntut untuk berkontribusi untuk Indonesia. Nah, jadi memang ini bisa kamu jelaskan dari esai kamu yang sudah kamu tulis gitu ya, bagaimana kontribusi kamu untuk Indonesia nanti setelah masa studi. Misalnya kamu ingin bangun rumah, misalnya kamu itu ingin menerbangkan anak-anak ke Mars misalnya, itu kembali ke kamu. Jawablah dengan versi terbaik kamu nantinya. Oke, pertanyaan ke-8 adalah mengapa LPDP penting untuk membiayai penelitian tesismu nanti atau disertasi? Nah, jadi teman-teman, usahakan kamu itu memberikan judul tesis atau penelitian yang sangat-sangat berguna dan juga memberikan impact bagi lingkungan sekitar. Kenapa? Karena ketika kamu itu tidak memiliki impact gitu kan, tidak memiliki kontribusi dalam penelitianmu gitu kan, bagi Indonesia, itu dianggap kamu itu hanya buang-buang anggaran gitu kan. Maka dari itu kalian harus tunjukkan kepada interviewer, Ibu, Bapak, penelitian yang akan saya lakukan adalah sangat-sangat penting bagi Indonesia. Kenapa? Karena memang di penelitian saya ini saya bakal menjelaskan gitu kan betapa pentingnya profesionalitas guru gitu bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Jadi sangat penting lah. Nah, kalian jelasin tuh gitu kan. Ya, pokoknya pandai-pandai kalian lah. Nah, kemudian pertanyaan ke-9 adalah apakah kamu bisa tahan untuk hidup di Bandung? Wow, misalnya di Bandung ya, tapi kalau kalian itu tujuannya ke Australia, ke mana lagi, ke Jakarta dan sebagainya, kalian tuh bisa menyesuaikan gitu ya. Apakah kalian dari kota asal Medan gitu kan, mampu bertahan di Bandung gitu kan, yang notabene-nya itu kota lebih besar lagi daripada Medan gitu kan. Nah, apa yang bakal kalian lakuin gitu kan? Nah, pasti kalian tuh jawabnya gini, Bapak dan Ibu yang terhormat, kami sudah melakukan riset terlebih dahulu bagaimana memang apa yang kami hadapi nanti di Bandung sudah saya persiapkan dari sekarang. Seperti adalah di Bandung itu dingin gitu ya. Saya sudah mempersiapkan beberapa jaket yang memang tebal untuk menghangatkan saya di waktu malam atau di waktu dingin nantinya. Kemudian saya juga sudah antisipasi payung dimanapun berada. Nah, pokoknya seperti itu. Kalian harus menjawabnya kalau kalian tuh siap untuk hidup di Bandung atau dimanapun berada. Makanya dari itu, kalian tuh harus riset terlebih dahulu, kalian tuh mau kemana, bagaimana kondisi iklim, cuaca ya. Pokoknya kembali lagi ke geografi dong, gitu kan. Kalian tuh harus survei riset gitu kan. Misalnya riset dari teman-teman yang sudah di sana, atau riset dari Google juga nggak apa-apa gitu kan. Kan sudah banyak sih vlog yang sudah menjelaskan a day in my life di Melbourne, a day in my life in Jakarta gitu misalnya. Jadi kalian tuh sudah banyak, jadi kalian tuh tidak takut untuk kekurangan informasi terkait daerah yang mau kalian tuju nantinya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa tantangan terbesar yang akan kamu hadapi ketika sudah sampai di Bandung? Wow, ini berat ya teman-teman. Karena jawaban itu beda-beda tipis dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kalian ditanya itu, kira-kira apa tantangan terbesar yang akan kalian hadapi ketika sudah sampai di Bandung? Pastinya teman-teman, tantangan terbesar adalah bagaimana kalian itu bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar. By the example is, kalian itu dari suku Batak ya, otomatis kan kalian itu bakal beradaptasi dengan suku Sunda di sana, di Bandung misalnya. Nah, otomatis kan suku Sunda itu lembut-lembut, suku Batak itu adalah suara keras-keras gitu kan. Otomatis kan kalau kalian tuh ngomong, gimana kamu itu gini. Nah, kata orang Sunda kan kayak, ya mangga silakan gitu. Otomatis kan kalian bakal, aduh ini orang menganggap kalian tuh kalau kalian tuh kasar gitu kan. Jadi kalian tuh bagaimana bukan mengubah sih, tapi kayak beradaptasi ke lingkungan sekitar kalian. Kalau kalian itu bisa untuk beradaptasi di daerah Sunda yang lembut-lembut orangnya. Walaupun kalian itu sebenarnya basically itu adalah suaranya keras, tegas, tapi hatinya baik. Tapi kan tetap harus bisa mengikuti lingkungan sekitar dong. Di mana bumi dipijak, di situ langit akan dijunjung. Jadi saya harapkan kepada teman-teman, upayakan menjawab pertanyaan itu dengan sesuai dengan kondisi kenyataan dan juga dengan riset. Jangan omong kosong yang kalian sampaikan. Jangan kalian itu ngomong ya tanpa ada sebuah data atau tanpa sebuah pengalaman gitu loh. Tapi nanti kalian tuh ditekan oleh interviewer. Nanti kalian bakal cerca itu habis-habisan itu kan. Oh, ini bagaimana? Kenapa seperti ini gitu. Jadi memang saya harapkan kepada teman-teman semua untuk tetap belajar dan juga mempersiapkan. Jangan pernah menganggap enteng. Oh, saya kan sudah biasa dengan wawancara. Saya adalah HR gitu kan di salah satu perusahaan. Jangan anggap remeh teman-teman. Walaupun kalian itu seorang HR kah, atau kalian itu seorang yang memang udah sering interview kah, atau anak psikolog kah, tetap harus belajar yang namanya latihan seleksi wawancara ini. Karena apa? Karena mungkin beda tempat, beda caranya, beda tempat, beda pertanyaannya, kan seperti itu. Jadi tetap kalian itu harus mempersiapkan dengan sebaik dan sematang mungkin.
Oke teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan seputar dengan LPDP dan juga seleksi wawancara, boleh tanyakan langsung ke saya melalui DM Instagram @felixrimba atau melalui kolom chat. Nanti saya bakal bales dengan secepat mungkin ya, kalau saya tidak kuliah. Oke teman-teman, sekian dulu pemaparan 10 list pertanyaan saya di part 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.